Halo guys, kembali lagi bersama saya Azu di channel Azu9 Review. Nah, kali ini si Azu bawakan manhwa baru yang berjudul The Demon in Human Form. Dan tanpa berlama-lama, mari kita masuk ke alur ceritanya. Di suatu tempat, terlihat sosok iblis sedang bergerak ke arah kota, di mana dari setiap langkahnya membuat tumbuhan yang ada di sekitarnya menjadi kering. Sementara itu, para penjaga yang sedang berada di tembok kota, mereka semua langsung bersiap. Karena saat ini, iblis Jin Gang telah muncul. Jadi karena itulah, salah satu dari mereka bersiap untuk melapor ke pimpinan aliansi. Hanya saja, si penjaga yang ada di tembok kota dikejutkan oleh pesan telepati. Karena pimpinan aliansi memerintahkan mereka semua untuk mengerahkan segalanya demi menyerang Jin Gang. Bahkan meski perintah ini berarti kematian, tapi setiap orang harus menghentikan iblis itu. Jadi karena itulah sang pimpinan aliansi meminta para prajurit untuk mengorbankan kehidupannya demi generasi penerus. Dengan perintah yang telah diberikan, para prajurit semakin bersemangat. Jadi tanpa takut mereka langsung menerjang ke arah si iblis. Karena mereka percaya jika nama mereka akan tercatat dalam sejarah dunia bela diri sepanjang masa. Jadi tidak peduli seberapa kejamnya Jin Gang, iblis itu tetaplah manusia, yang mana para prajurit yakin dapat membunuh sosok kejam tersebut. Di saat para prajurit menerjang si iblis, tiba-tiba saja iblis itu langsung memancarkan aura mengerikan. Sampai-sampai hanya dari auranya saja, para prajurit lemah langsung mati dibuatnya. Sedangkan salah satu prajurit yang berhasil bertahan, ia benar-benar terkejut dengan itu. Karena apakah kelompoknya tak bisa sembarangan mendekat? Hanya saja si iblis langsung mempersiapkan pedangnya. Jadi dengan pedang yang ada di lengannya, ia melancarkan tebasan kuat untuk membumi hanguskan para prajurit. Di sisi lain, di ruang pimpinan aliansi, terlihat beberapa tetua meminta pimpinan aliansi untuk menarik mundur pasukan. Karena berdasarkan tim investigasi, Jin Gang telah membuat perjanjian dengan iblis, di mana iblis yang dimaksud bukanlah iblis rendahan biasa, melainkan perjanjian dengan iblis kelas atas yang tinggal di neraka. Dan berdasarkan perjanjian itu, jiwa yang dibunuh olehnya akan menjadi persembahan. Serta sebagai gantinya, Jin Gang bisa menggunakan kekuatan milik iblis. Dengan kata lain, semakin banyak pasukan yang mati di tangan Jin Gang, maka semakin kuat juga iblis tersebut. Dari kedatangan ketiga tetua, sang pimpinan berkata jika dirinya sudah memerintahkan semua aliansi bela diri untuk bertempur. Jadi kenapa mereka malah berkumpul di sini? Apa mungkin mereka semua merupakan pengecut? Hanya saja dari apa yang dikatakan oleh sang pimpinan, salah satu tetua bertanya tentang kenapa sang pimpinan tidak mengerti situasinya. Karena jika situasi terus berlanjut, semua pasukan hanya akan dipersembahkan bagi iblis. Bahkan skenario terburuknya, iblis kelas atas itu akan turun ke dunia manusia dengan meminjam tubuh Jin Gang. Yang mana jika iblis kelas atas turun ke bumi, sang Heavenly Demon sendiri takkan mampu untuk menghentikannya. Jadi karena itulah, tetua tersebut memohon kepada sang pimpinan aliansi untuk menarik mundur pasukan. Mendengar penjelasan dari si tetua, sang pimpinan sedikit tertawa, serta ia berkata jika itu akan sedikit menyulitkan. Karena pada dasarnya, sebuah pesta haruslah mewah. Dan dengan kedatangan tamu yang berharga, tentu saja takkan lengkap jika makanannya tidaklah mencukupi. Yang mana di saat si tetua mendengar hal itu, ia benar-benar terheran. Karena apa yang dimaksudkan oleh sang pimpinan. Tapi secara mengejutkan, dari balik mulut si pimpinan muncul sosok yang mengerikan. Di mana sosok itu berkata, apakah mereka semua tidak mengetahui tentang seberapa banyaknya usaha yang telah dikerahkan? Di mana ia telah menghabiskan 500 tahun lamanya hanya demi menemukan tubuh manusia yang bisa menjadi wadah bagi Lord Raksasa. Dan agar wadah itu membuat kontrak dengan Lord Raksasa, dirinya menghapuskan klannya serta menyisakannya dengan rasa benci dan keinginan untuk balas dendam. Jadi karena itulah wadah tersebut bisa melakukan pembunuhan tanpa henti agar sang Lord Raksasa dapat merasukinya. Melihat kemunculan ular biru, para tetua tentu saja terkejut karena wujud itu merupakan Imogi. Yang mana mereka bertanya tentang apa yang telah dirinya lakukan pada sang pimpinan.
Dan si ular malah menertawakan mereka karena bodoh sekali orang-orang yang tidak setia kepadanya. Jadi karena itulah si ular langsung menyemburkan cairan asam untuk memusnahkan mereka semua. Dengan menghilangnya para tetua, si ular berkata jika sejak awal pimpinan aliansi yang telah mereka ikuti selama puluhan tahun merupakan dirinya, The Lesser Dragon Imugi. Namun di saat yang bersamaan, dirinya dikejutkan oleh kedatangan seseorang, di mana demonic energi yang dipancarkan darinya sangat luas dan dalam. Yang mana itu merupakan tubuh yang sangat sulit ditemukan bahkan di neraka sekalipun. Dan mata ketiganya hanya dapat dilihat saat ia sudah turun sepenuhnya. Jadi karena itulah si ular mengetahui jika sosok yang ada di hadapannya merupakan sang Lord Raksasa. Dari itu jugalah si ular langsung menundukkan kepalanya karena dirinya merupakan pelayan setianya. Jadi ia berharap agar Lord Raksasa menggunakan dirinya sebagai tangan dan kaki dalam tugas yang akan dirinya lakukan, di mana ia akan melakukan semua yang diperintahkan oleh tuannya. Sedangkan sang Lord Raksasa yang ada di hadapannya, ia bertanya apakah si ular akan melakukan apapun. Jadi karena itulah dirinya ingin si ular mendapatkan kematiannya. Melihat sang Lord Raksasa yang mengangkat pedangnya, si ular tentu saja terkejut karena kenapa tuannya mencoba membunuhnya. Dan tubuh itu tiba-tiba saja meneteskan air matanya serta berkata jika dirinya telah kehilangan istri dan anak perempuannya, bahkan klannya telah sepenuhnya dihabisi. Jadi karena itulah dirinya menjual jiwanya kepada iblis hanya untuk memburu si ular. Yang mana mengetahui jika tubuh itu masih memiliki kesadaran manusia, si ular benar-benar terkejut. Karena bagaimana mungkin jiwa manusia bisa bertahan dari kendali Lord Raksasa. Tapi meski si ular terkejut, dirinya benar-benar tak berdaya. Karena pria itu langsung melancarkan tebasan kuat untuk membunuh si ular. Dengan tebasan yang berhasil memotong tubuh si ular, pria itu merasa lega karena saat ini balas dendamnya telah berakhir, di mana semua derita dan kematian dari orang-orang tersayangnya telah berhasil dirinya selesaikan. Tapi meski dirinya lega, ia dikejutkan oleh pesan telepati, di mana sosok iblis yang mencoba merasukinya memberikan selamat atas balas dendamnya. Bahkan ia merasa terhibur dengan aksi darinya. Tapi karena sekarang semuanya telah selesai, sang iblis tentu saja menagih kontraknya karena saat ini sudah waktunya untuk menyerahkan tubuhnya. Jadi, sang iblis memerintahkan pria itu untuk menerimanya dan menikmati kenikmatan menjadi bagian dari eksistensi tertinggi. Dengan sosok Lord Raksasa yang hendak mengambil alih tubuh si pria itu tiba-tiba saja berkata jika dirinya menolak kenikmatan semacam itu. Jadi, apakah si iblis berpikir dirinya akan membiarkannya datang ke dunia manusia? Yang mana karenanya, pria itu bersiap untuk menusukkan pedangnya ke arah mata ketiganya. Sampai-sampai si iblis yang melihat aksi dari pria itu, ia tentu saja terkejut karena apa yang hendak dirinya lakukan. Terutama setelah ia membunuh begitu banyaknya manusia. Apakah ia pikir dirinya bisa pergi dengan damai ke alam baka? Karena apa yang menunggunya di sana adalah penderitaan yang kekal di dalam api neraka. Bahkan mungkin saja jiwanya akan dimusnahkan oleh King Yama. Jadi itu artinya jiwa pria tersebut akan sepenuhnya menghilang. Meski si iblis mengatakan itu semua, nyatanya pria tersebut benar-benar tidak peduli. Bahkan ia berkata jika itu merupakan sebuah sambutan ramah yang pernah dirinya dengar. Jadi dengan tekad untuk mengakhiri semuanya, pria itu akhirnya menancapkan pedangnya untuk mengakhiri hidupnya. Yang mana karenanya sebuah api biru pun akhirnya keluar dari tubuhnya. Api biru yang keluar dari tubuh pria itu, nyatanya itu merupakan jiwa dari iblis yang membuat perjanjian, di mana ia benar-benar kesal dengan tindakan dari si pria. Jadi karena itulah ia bertanya, apakah dirinya pikir ini semua akan berakhir begitu saja? Apakah dirinya pikir ia yang merupakan Lord Raksasa akan membiarkan wadah yang susah payah dicarinya menghilang begitu saja? Jadi karena itulah, apapun yang terjadi, si iblis akan membuat pria tersebut kembali bereinkarnasi, di mana ia akan mengambil wadahnya meski memakan waktu ratusan maupun ribuan tahun lamanya.
Karena selama jiwa pria itu masih ada, kontrak yang telah terjadi akan tetap berlaku. Saat ini, terlihat ada seorang pria yang terbangun dari tidurnya karena dirinya mengalami mimpi buruk dari kematian yang tak dapat dijelaskan. Namun di saat ia terbangun, si pacar yang tidur di sebelahnya, ia bertanya apakah Dojin baik-baik saja. Karena selama ia tertidur, dirinya terus mengerang kesakitan hingga berkeringat. Jadi, apakah dirinya mengalami mimpi buruk lagi? Melihat si pacar yang begitu peduli, Dojin berkata jika akhir-akhir ini dirinya selalu mengalami mimpi yang sama. Jadi sepertinya dirinya sedang kelelahan. Dan si pacar yang mengerti akan itu, ia kemudian bertanya apakah Dojin akan benar-benar berhenti. Karena pekerjaan yang sedang dirinya lakukan saat ini terlalu berbahaya, di mana ia tidak ingin Dojin terluka dan melukai siapapun. Di saat si pacar mengkhawatirkannya, tiba-tiba saja Dojin mendapatkan panggilan telepon. Karena nyatanya bosnya memanggilnya untuk segera datang. Jadi karena itulah Dojin berkata jika dirinya akan segera ke sana. Melihat Dojin yang bersiap-siap, si pacar tentu saja bertanya apakah dirinya akan keluar di malam yang selarut ini. Dan Dojin membalas jika ada suatu hal mendesak di perusahaannya. Serta setelah semua masalah ini selesai, ia akan memberitahukan bosnya untuk berhenti. Jadi ia berjanji jika dirinya takkan menjalani kehidupannya lagi sebagai iblis. Singkat waktu, di pabrik terbengkalai, terlihat dua kelompok gangster sedang mengadakan pertemuan. Di mana bos Genggo yang bernama Taesung, ia berkata kepada lawan bicaranya jika dirinya mengajukan usulan ini untuk menyelesaikan semuanya dengan pertarungan 1 lawan 1. Dan bos dari geng Choi yang bernama Ho Hyung, ia membalas jika dirinya setuju dengan usulan ini. Jadi bagi siapapun yang kalah dalam pertempuran ini akan mundur dari hak pengelolaan dermaga. Jadi karena Ho Hyung mengetahui jika Taesung mengandalkan kaki tangannya yang memiliki julukan iblis, dirinya telah mengangkat anak baru untuk menghadapinya. Melihat pria itu, Taesung berkata jika sepertinya Ho Hyung telah membujuk seorang anak yang terlatih untuk menjadi gangster. Jadi karena itulah ia bertanya apakah Dojin tidak masalah dengan lawannya, karena kelihatannya anak baru itu cukup kuat. Di mana Dojin yang merupakan kaki tangan dari Taesung, ia tidak keberatan untuk melawannya, karena tidak peduli siapapun lawannya, dirinya akan menghancurkannya. Melihat sosok Dojin, para anak buah Ho Hyung sedikit terkejut, karena apakah orang itu merupakan iblis dari geng Taesung? Bahkan sepertinya ia terlihat lebih muda dari dugaan awalnya, di mana rumor yang beredar jika ia telah mengirim 10 orang dari geng Whitebeard ke rumah sakit seorang diri. Si anak baru yang kita sebut saja Asep, ia terus mengejek Dojin karena julukannya sebagai iblis begitu kekanak-kanakan. Karena sepertinya para preman terlalu banyak membual. Jadi sebagai seorang mantan pro ranker MMA, si Asep terus melayangkan pukulannya terhadap Dojin. Bahkan jika bukan karena hutang, dirinya takkan pernah datang ke tempat seperti ini. Sedangkan Dojin yang terus dipukuli, dirinya hanya diam di posisi bertahan untuk menahan serangan kuat si Asep. Dengan Dojin yang sangat pasif di pertarungan, Asep terus melayangkan serangan untuk menjatuhkan Dojin. Sampai-sampai saat ini terlihat jika dirinya berhasil mengunci sepenuhnya. Jadi karena itulah ia yakin jika si iblis benar-benar lemah. Yang mana ia menyarankan Dojin untuk datang ke gym pelatihannya. Karena dengan kemampuan yang begitu menyedihkan, ia akan mengajarkan dasaran pertarungan. Tapi meski Dojin telah terkunci, dirinya masih bersikap santai serta berkata jika dirinya benci lantai gym, yang mana setelahnya ia langsung membanting tubuhnya dengan penuh tenaga. Dari bantingan itu jugalah si Asep tersentak cukup kuat. Tapi sebelum ia sempat beraksi, Dojin telah bersiap untuk melancarkan pukulannya. Jadi karenanya si Asep harus bisa menahan serangan Dojin. Hanya saja meski ia bersiap untuk melindungi dadanya, apa yang dipukul oleh Dojin merupakan masa depannya. Yang mana si Asep merasakan rasa sakit yang tidak tertahankan. Tapi Dojin tidak mengakhiri serangannya begitu saja, di mana dengan segera ia langsung menjambak rambut si Asep dan membanting kepalanya ke lantai.
Melihat apa yang dilakukan oleh Dojin, Taesung berkata jika sepertinya pertarungan sudah berakhir. Sedangkan Hohyong, ia tentu saja cukup kesal karena situasi macam apa yang sedang dirinya lihat ini. Terutama, apakah si pro ranker MMA itu merupakan penipu? Dan anak buahnya meminta bosnya untuk bersabar, karena jika dirinya melihat sedikit lebih lama, anak baru itu pasti akan memperlihatkan kemampuannya. Namun, bosnya membalas apakah dirinya pikir potongan rambut cepaknya itu tanpa alasan. Karena dalam pertarungan sungguhan, apa yang dibutuhkan bukanlah soal teknik-teknik olahraga. Jadi, jika ia sudah berada di posisi tersebut, jelas jika pertarungan akan segera berakhir. Si Asep yang ditahan oleh Dojin, ia tentu saja sangat kesal. Karena kenapa dirinya menjambak rambutnya. Tapi meski si Asep mencoba untuk melepaskan hal itu, nyatanya ia sama sekali tidak bisa bergerak. Di mana ketika dirinya mencoba mundur, lawannya terus mengikuti gerakannya. Dan ketika dirinya mencoba untuk menyerang, Dojin menggunakan kekuatannya untuk menekannya. Namun, begitu si Asep memikirkan cara untuk melepaskan diri, nyatanya Dojin bersiap untuk menendangnya. Jadi dari itulah, lutut miliknya langsung diarahkan tepat ke wajah si Asep. Yang mana karenanya, si Asep hanya dapat terdiam dengan darah yang bercucuran. Tapi meski si Asep benar-benar tak berdaya, Dojin belum mengakhiri semuanya. Di mana sekali lagi, dirinya bersiap untuk menghantamkan pukulan kuatnya. Mengetahui jika Dojin tidak akan membiarkannya begitu saja, si Asep memohon kepadanya untuk berhenti. Sampai-sampai dari perkataannya membuat Dojin teringat kembali dengan perkataan si pacar. Jadi karena itulah Dojin langsung menghantamkan pukulannya untuk menyelesaikan pertarungan. Di mana dengan pukulan itu, akhirnya si Asep jatuh pingsan dan tak sadarkan diri. Sedangkan Dojin, ia berhasil menyelesaikan semuanya. Melihat pertarungan yang telah selesai, Taesung tentu saja memuji Dojin. Jadi karena itulah ia berkata kepada bos geng Choi, jika mulai sekarang kelompoknya akan menguasai dermaga. Sedangkan Dojin, ia mulai membersihkan noda darah miliknya. Karena mulai saat ini, dirinya tidak akan menyakiti siapapun dan akan menjalani kehidupan yang normal. Hanya saja di saat Dojin begitu lega, dirinya dikejutkan oleh suara misterius, yang mana nyatanya di hadapannya muncul sebuah cahaya terang. Serta wujud itu berkata jika akhirnya ia berhasil menemukan reinkarnasi dari Jin Gang. Melihat Taesung mengatakan jika kelompoknya akan menguasai dermaga, nyatanya Hohyong tidak menerimanya, di mana ia berkata kepada Dojin tentang apa yang telah selesai, karena bocah bajingan ini masih bernafas. Jadi jika Dojin merupakan gangster, maka ia harus bertarung sampai salah satunya mati, karena dunia gangster bukanlah cabang olahraga. Yang mana Hohyong menambahkan, jika bajingan ini tidak mati, maka kelompoknya takkan menyerahkan dermaga. Hanya saja meski Hohyong mengatakan itu semua kepada Dojin, nyatanya Dojin hanya diam dan tidak menanggapinya. Yang mana itu membuat Hohyong menjadi kesal, karena apakah Dojin sedang meremehkannya? Terutama jika seseorang sedang berbicara kepadanya, ia harus menjawabnya. Meski Hohyong mengatakan hal itu semua, Dojin tetap diam dan menatap ke arah atas. Jadi karena itulah Hohyong langsung mengeluarkan pisau miliknya. Karena berani-beraninya Dojin mengabaikan kata-katanya. Namun dibalik itu semua, Taesung juga mengeluarkan pisaunya serta berkata jika bos geng Choi terlalu banyak mengatakan omong kosong. Jadi karyawannya tidak bisa menjawab pertanyaannya. Serta ia memperingatkan untuk berhenti melakukan hal yang memalukan dan menyelesaikan permasalahan ini secara jantan. Mendengar perkataan itu, Hohyong bertanya menyelesaikan permasalahan secara jantan macam apa yang dirinya katakan. Karena omong kosong apa dengan penentuan pertarungan seperti ini. Sedangkan Taesung, ia membalikan perkataannya. Karena bukankah yang mencoba memancing emosi terlebih dahulu itu merupakan bos geng Choi? Jadi ia bertanya kepada Dojin, bukankah itu benar? Namun Dojin kemudian bertanya kepada setiap orang. Karena apakah mereka semua tidak melihat itu? Yang mana dari pertanyaan tersebut, Taesung sendiri terheran. Karena apa maksud dari perkataannya? Dan Dojin yang sedari tadi menatap ke arah atas, ia berkata, bukankah ada api biru yang melayang di sana? Yang mana nyatanya alasan Dojin terdiam sedari tadi adalah terus memperhatikan api tersebut. Taesung yang tidak melihat keanehan, ia terheran dengan tingkah laku dari Dojin.
Sedangkan Dojin, dirinya tidak dapat mengalihkan pandangannya terhadap api biru. Bahkan bukan itu saja, dirinya tidak bisa menggerakkan tubuhnya sendiri, seakan-akan seperti sedang mengalami kelumpuhan tidur. Sedangkan api biru yang muncul di hadapannya, ia memanggil Dojin sebagai reinkarnasi dari Jingang. Jadi karena itulah, ia memerintahkan Dojin untuk mengikuti kontrak yang telah terjalin, yang mana dengan segera api itu langsung memasuki mulutnya. Dengan api yang memasuki mulut Dojin, terlihat jika dirinya merasakan kesakitan. Sampai-sampai Taesung yang melihatnya tentu saja bertanya-tanya karena kenapa Dojin bertindak seperti itu. Dan Dojin yang terkejut, ia membalas jika api itu telah masuk ke dalam tubuhnya. Yang mana dari apa yang terjadi, Dojin kembali teringat dengan mimpi buruk yang selalu menimpanya. Bahkan saat ini, itu semakin jelas dan seperti pengalaman yang pernah dirinya lalui. Di saat itu, di saat pembantaian hebat menimpa klannya, baik istri dan keluarganya telah meninggal oleh pemimpin aliansi, yang mana akhirnya Jingang menyalahkan dirinya sendiri, di mana alasan semua kejadian itu terjadi karena dirinya terlalu lemah. Jadi karena itulah ia hanya dapat meminta maaf dalam tangis karena tidak bisa melindungi istrinya. Namun, di saat Jingang begitu putus asa, bisikan iblis mulai terdengar, di mana iblis bertanya apakah dirinya ingin membalas dendam. Jadi, jika Jingang ingin melakukan pembalasan dendam, si iblis bersedia untuk memberikan kekuatannya, yang mana si iblis memerintahkan Jingang untuk membuat kontrak dan memberikan sebuah pengorbanan. Dari ketidakberdayaan, Jingang menganggap jika sepertinya halusinasi telah menimpa dirinya. Jadi ia penasaran apakah ini merupakan hal yang diharapkannya. Dan karena dirinya tidak memiliki keinginan untuk melanjutkan kehidupan, ia berkata jika dirinya akan memberikan pengorbanan. Karena saat ini ada begitu banyak orang yang ingin dirinya binasakan. Yang mana akhirnya Jingang rela membuat kontrak dengan iblis demi mendapatkan kekuatan. Dengan ingatan kehidupan sebelumnya, Dojin tentu saja terkejut. Dan si iblis kembali berkata jika dirinya harus mengingat kembali kontrak perjanjian. Karena meski tubuhnya membusuk dan menghilang, selama jiwanya masih tersisa, maka kontrak yang telah terjadi akan tetap bersifat abadi. Dan Dojin merupakan seorang hamba dari sang kemarahan abadi, di mana dirinya bukanlah seorang manusia, melainkan sosok iblis yang nyata. Dojin yang terbakar oleh api biru, ia kembali teringat dengan kehidupan sebelumnya, di mana si iblis berkata jika kontrak telah dibuat. Dan mulai saat ini, semua yang mati di tangannya, mulai dari serangga kecil hingga raja sebuah negara, bahkan meski dewa sekalipun, semuanya akan menjadi persembahannya. Dan sebagai ganti atas persembahan itu, si iblis akan memberikan hegemonik demonstar yang ditakuti oleh semua makhluk yang ada di bumi, di mana sang iblis Lord Raksasa akan memberikan kekuatan miliknya. Tapi Dojin juga perlu mengingat, saat kekuatan demon meluap dari tubuhnya, maka dirinya akan menjadi persembahan. Dengan kontrak iblis yang telah diperbarui, akhirnya api biru yang menyelimuti tubuh Dojin mulai menghilang. Di mana dari hal tersebut, Dojin tentu saja terkejut karena apa yang baru saja terjadi kepadanya. Bahkan, ia dengan jelas dapat merasakan tubuhnya yang terbakar oleh api tersebut. Tapi saat ini, dirinya masih baik-baik saja. Sedangkan di sisi lain, Hohyong yang ada di sana, ia menjadi cukup kesal karena apakah Dojin sudah gila dengan berteriak dan marah-marah sendiri. Yang mana karena itulah Hohyong mengarahkan pisaunya ke leher Dojin. Tapi dengan segera, Dojin langsung menggenggam erat tangan Hohyong serta bertanya apakah ia ingin mengetesnya sendiri. Yang mana dari tantangan itu, Hohyong membalas jika Dojin merupakan bajingan gila. Di saat yang bersamaan, tiba-tiba saja sirine polisi mulai terdengar. Jadi karena hal tersebut, Taesung berkata jika alarm perpisahan telah berbunyi. Bahkan meski urusan kedua gangster itu belum selesai sepenuhnya, tapi ia berharap agar bos geng Choi dapat menahan emosinya. Serta sebagai perpisahan, dirinya akan mengatur kembali pertemuan selanjutnya.
Jadi dari hal tersebut, Ho-hyung langsung melepaskan lengan yang digenggam oleh Dojin, serta berkata untuk bertemu lagi demi mengurus hak pengelolaan dermaga. Di mana pada pertemuan selanjutnya, ia meminta Taesung untuk mempertaruhkan nyawanya, serta kemudian kelompok geng Choi pergi dari sana. Melihat kepergian orang-orang itu, Dojin meminta maaf kepada bosnya karena keributan ini disebabkan olehnya. Tapi Taesung membalas jika ini semua tidaklah masalah karena ia yakin jika kelompok geng Choi akan memanfaatkan suatu alasan demi melakukan keributan. Namun, ia kemudian mengalihkan pembicaraan karena ia penasaran tentang apa yang terjadi kepada Dojin. Seakan-akan dirinya telah melihat suatu hantu. Mendengar perkataan itu, Dojin membalas jika itu bukanlah apa-apa karena sepertinya dirinya sedikit lelah dengan segala urusan yang muncul akhir-akhir ini. Bahkan selain itu, dirinya sering bermimpi buruk. Jadi sepertinya itu merupakan halusinasi yang disebabkan oleh kelelahan mentalnya. Singkat waktu, di sebuah mobil, terlihat Ho-hyung merasakan kesakitan di lengan kanannya karena nyatanya kekuatan si bajingan itu benar-benar gila. Namun di saat dirinya memikirkan tentang lengannya, tiba-tiba saja ia mendapatkan sebuah panggilan telepon. Jadi karena itulah ia langsung mengangkatnya dan menyapa lawan bicaranya, yang mana ternyata orang yang menghubunginya merupakan Tuan Kui. Mengetahui jika Tuan Kui yang menelepon, Ho-hyung berkata jika Tuan Kui tak perlu khawatir tentang hak pengelolaan dermaga karena pihaknya akan segera mendapatkannya. Namun Tuan Kui bertanya apakah memang seperti itu? Karena jika Ho-hyung tidak mendapatkan hak pengelolaan dermaga, maka dirinya takkan bisa memenuhi volume pengiriman. Jadi jika situasinya terus seperti ini, bisnis miliknya akan sulit untuk dijalankan. Mengetahui jika Tuan Kui menginginkan hak pengelolaan dermaga, Ho-hyung yang panik menegaskan kepadanya jika kelompoknya akan mendapatkannya dengan segala cara. Jadi ia memohon agar diberikan sedikit waktu. Serta selain itu, bukankah kelompoknya telah memenuhi semua yang Tuan Kui inginkan? Jadi dengan semua kerja kerasnya, ia berharap agar Tuan Kui memberikan sedikit waktu tambahan. Dan Tuan Kui yang ada di sana, ia memberikan waktu kepada Ho-hyung, di mana dirinya meminta Ho-hyung mengambil alih dermaga sebelum matahari terbit. Dan jika dirinya gagal, ia akan mengganti suppliernya. Dari itu jugalah panggilan telepon telah diakhiri, yang mana karenanya Ho-hyung menjadi semakin panik karena si monster itu benar-benar bajingan. Jadi ia bertanya kepada sopirnya tentang kapan matahari terbit. Dan si sopir menjawab jika sepertinya itu sekitar pukul 6 pagi. Jadi karena Ho-hyung tidak memiliki banyak waktu, ia memerintahkan si supir untuk mencari tahu keberadaan dari Taesung. Karena jika gengnya tidak menghancurkannya, maka mereka semua akan mendapatkan kematian. Sementara itu, di sebuah apartemen, terlihat Dojin baru saja kembali. Jadi karena itulah dirinya memanggil Jua. Hanya saja ketika pandangannya melihat ke arah lantai, Dojin langsung bersikap siaga, di mana secara tiba-tiba seseorang langsung menyerangnya dengan pisau. Dojin yang berhasil menghindar, dirinya langsung melancarkan sikutnya untuk menyerang pria tersebut. Bahkan tanpa ampun, ia mulai menendang dan memukulnya dengan keras. Yang mana setelahnya, Dojin menekan kedua jempolnya tepat di kedua mata lawannya. Serta ia berkata, jika pria itu tidak ingin buta, maka ia harus menjawab tentang apa yang telah dirinya lakukan kepada wanita yang ada di rumah ini. Di saat Dojin mengancam pria misterius, tiba-tiba saja seseorang mulai mendekat sambil bertepuk tangan. Di mana orang itu memuji kecepatan Dojin karena dapat mengalahkan lawan yang merupakan seorang ahli pisau. Jadi karena itulah pria tersebut memperkenalkan diri sebagai Gil Taesung, pemimpin aksi dari kelompok Ho-hyung. Jadi karena dirinya telah membuat keributan, ia meminta maaf kepada Dojin karena telah menyandra keluarganya. Dan apa yang sebenarnya terjadi kali ini, Gil Taesung sendiri tidak memiliki pilihan lain kecuali menjalankan perintah dari atasannya. Melihat jika Jua sedang disandra, Dojin tentu saja sangat kesal, sampai-sampai ia berniat untuk membunuh mereka semua.
Namun, Taesuk meminta Dojin untuk bekerja secara profesional dan tidak terbawa emosi, karena seharusnya Dojin paham dengan situasi yang sedang terjadi. Dari apa yang dikatakan olehnya, Dojin mencoba untuk menahan emosinya, serta ia bertanya tentang apa yang diinginkan oleh Taesuk. Apakah dirinya meminta tendon atau pergelangan tangan? Karena saat ini Dojin rela memberikan apapun asalkan melepaskan Jua. Dan Taesuk kemudian berkata jika normalnya ia akan mengambil hal tersebut, namun tidak untuk pekerjaan hari ini karena bosnya memiliki seleranya sendiri, dan apa yang diinginkan oleh bosnya adalah melenyapkan seluruh geng Taesung. Dari itu jugalah anak buah Taesuk langsung menusukkan pisaunya tepat ke arah Dojin. Dan Dojin yang mendapatkan tusukan itu, ia menatap tajam kepada Taesuk, di mana ia mengerti dengan permintaannya. Tapi sebagai bayarannya, ia meminta Taesuk berjanji agar melepaskan wanita itu. Dan Taesuk kemudian berjanji jika dirinya tidak akan membunuhnya. Mengetahui jika Dojin mencoba mengorbankan dirinya, Jua mencoba untuk melepaskan diri. Tapi Dojin telah memantapkan jawabannya, di mana ia meminta maaf kepada Jua karena telah membuatnya khawatir setiap harinya. Sampai-sampai ia harus melihat apa yang terjadi hari ini. Jadi meski Dojin ingin hidup dengan normal, sepertinya itu semua hanyalah mimpi. Tapi setidaknya orang yang tersiksa bukanlah Jua. Karena jika dibandingkan dengan mimpi yang selalu menghantuinya, Dojin tidak sanggup untuk kehilangan wanita tercintanya. Jadi karena itulah ia merasa lega dengan Jua yang tidak mengalami penyiksaan. Dengan apa yang dilakukan oleh para gangster, akhirnya Dojin terjatuh tak berdaya, di mana karenanya Taesuk berkata untuk biarkan para cleaner yang membersihkannya, karena saat ini mereka harus segera menemui bosnya dan menyelesaikan masalah ini sebelum matahari terbit. Sedangkan anak buahnya yang sedari tadi menahan Jua, ia bertanya kepada Taesuk tentang apa yang harus mereka lakukan dengan wanita tersebut. Dan Taesuk membalas tentang apa lagi yang perlu ditanyakan, karena saat ini mereka tidak bisa membiarkan ada saksi. Jadi dari itulah ia memintanya untuk membawa wanita tersebut. Bahkan Taesuk kemudian berkata kepada Dojin jika seharusnya ia memahami tentang janji yang telah diucapkannya, karena apa yang dirinya janjikan adalah membiarkan hidup dan bukan melepaskannya. Dari itu jugalah Jua dibawa pergi oleh para gangster, di mana si gangster berkata jika Jua akan dicintai dengan baik. Namun di saat berandal itu melangkah pergi, tiba-tiba saja sebuah pisau langsung menusuk betisnya, karena nyatanya Dojin kembali bangkit dan langsung menusuknya. Menyadari tusukan tajam dari pisau, si berandal tentu saja sangat kesal karena kenapa si bajingan yang seharusnya telah mati malah kembali bergerak. Yang mana karenanya ia mencoba untuk melepaskan pisau tersebut. Sedangkan Taesuk yang melihat anak buahnya mencoba melepaskan pisau itu, ia memberitahukannya untuk jangan menariknya. Hanya saja itu semua telah terlambat, yang mana akhirnya darah langsung tersebar kemana-mana. Melihat apa yang dilakukan oleh Dojin, Taesuk langsung mendekatinya dengan kesal, serta ia berkata jika dirinya tak menyangka orang yang telah sekarat bisa menusuk arteri secara akurat. Jadi pantas saja jika Dojin memiliki panggilan sebagai iblis, yang mana karenanya Taesuk akan mengakhiri Dojin sepenuhnya, di mana setelah ia mencengkram kepalanya, Taesuk langsung mengiris lehernya. Dari apa yang terjadi, Taesuk kembali mengajak kelompoknya untuk segera bergegas, karena saat ini kelompoknya telah membuang banyak waktu. Sedangkan seseorang yang lainnya, ia bertanya kepada Taesuk tentang bagaimana dengan Deokju. Dan Taesuk membalas jika arteri di kakinya telah terputus. Jadi dalam 2 menit ia akan segera mati. Di mana karenanya ia memerintahkan anak buahnya untuk memberitahukan kru cleaner untuk membawa tubuhnya juga. Jadi dengan tragedi yang telah terjadi, Dojin kehilangan nyawanya. Namun di saat ia tidak sadarkan diri, sebuah bisikan iblis kembali terdengar. Karena iblis itu tidak menyangka jika Dojin akan secepat ini untuk memberikan persembahan.
Yang mana di saat yang bersamaan, Deokgu yang akan segera mati, ia benar-benar ketakutan dengan suatu hal misterius yang baru saja muncul. Karena nyatanya, sebuah portal merah langsung menghisap jiwanya. Jadi karena itulah, Deokgu berakhir mati sebagai persembahan bagi iblis. Singkat waktu, di area parkiran, terlihat jika Taesuk akan segera pergi, di mana ia memberitahukan bosnya jika kelompoknya telah mengurus si iblis. Jadi, ia akan segera menuju ke lokasi bosnya berada. Namun, Taesuk dikejutkan oleh suatu suara misterius. Jadi, ia bertanya kepada supirnya tentang suara apa yang baru saja terdengar. Dan si supir membalas jika sepertinya ada sesuatu yang telah terjatuh dari atas. Mengetahui jika ada sesuatu yang janggal baru saja terjadi, Taesuk memerintahkan si supir untuk menyalakan lampu. Dan di saat lampu mobil mulai menyorot ke depan, Taesuk benar-benar terkejut dengan apa yang dilihatnya. Karena apakah sosok yang ada di depannya merupakan iblis? Di mana nyatanya sosok yang mencegatnya dilengkapi dengan belati. Bahkan lehernya terlihat baru saja tersambung. Dan si iblis yang sedang bersamanya, ia berbisik karena dirinya telah memberikan persembahan, maka sesuai kontrak yang telah terbentuk, ia akan memberikan kekuatannya. Karena tentang sosok yang sedang mencegat Taesuk, tidak lain dan tidak bukan adalah Dojin yang kembali bangkit dari kematiannya. Di sebuah bar, terlihat jika Taesung sedang menikmati minumannya, dan si bartender ia sedang mempersiapkan kartu tarot karena Taesung ingin mencari tahu keberuntungan miliknya. Dengan itu juga lah, akhirnya Taesung mulai mengambil kartu tarot yang telah dipersiapkan, di mana si bartender hanya memperhatikannya dengan ekspresi hampa. Sampai-sampai Taesung bertanya kepadanya tentang ada apa dengan ekspresinya itu. Apakah ada sesuatu yang salah? Dan si bartender mulai menjelaskan satu persatu kartu yang dipilih oleh Taesung, di mana kartu masa lalu yang dirinya pilih menandakan kemenangan. Lalu, kartu yang dirinya pilih sebagai masa kini menandakan jika Taesung telah menang dan terus-menerus berada dalam kondisi penuh. Serta untuk kartu masa depan, itu menandakan perubahan. Jadi jika disimpulkan, berdasarkan kemenangan di masa lalu, Taesung akan mengalami perubahan yang besar di masa depan. Mendengar apa yang dikatakan oleh bartender, Taesung berkata jika sepertinya itu merupakan perubahan yang cukup besar. Namun, si bartender mulai menatapnya dengan cara serius karena tentang kartu Tower memiliki dua pengertian, antara perubahan atau kehancuran. Dan dari apa yang dikatakannya, Taesung yang sedari tadi serius mulai mencairkan situasi karena permainan tarot hanyalah untuk menghabiskan waktunya dalam bersenang-senang. Dan si bartender setuju dengan ucapannya. Jadi ia meminta Taesung untuk melupakan hal tersebut. Hanya saja di saat yang bersamaan, Taesung langsung melihat ke arah belakang. Karena nyatanya kelompok Hohyong telah tiba dengan dipenuhi senjata. Bahkan Hohyong mengejek Taesung yang sedang menikmati kehidupannya. Karena saat ini Taesung tidak menyadari dengan kematian yang akan mendatanginya. Melihat kelompok Hohyong, Taesung menatapnya dengan dingin. Karena ternyata Hohyong merupakan orang yang keras kepala. Dan Hohyong yang baru saja tiba, ia berkata jika orang malang itu begitu tenang hingga akhir. Jadi dengan nada tajam, ia memberi perintah kepada anak buahnya untuk membunuh Taesung. Dari itu juga lah, anak buahnya langsung menerjang Taesung. Namun tiba-tiba Taesung melemparkan minumannya ke salah satu dari mereka, yang mana setelahnya ia langsung menyerang dengan cepat. Bahkan tanpa berpikir panjang, dirinya menusuk para bajingan yang menyergapnya dengan kemampuannya. Melihat sekelompok orang yang telah menyergapnya, akhirnya Taesung pergi berlari menuju toilet. Di mana dengan Taesung yang begitu liar, Hohyong memerintahkan anak buahnya untuk jangan melepaskannya. Jadi karena itulah ia memerintahkan kelompoknya untuk terus mengejarnya. Karena mau bagaimanapun caranya, mereka harus membunuh Taesung sebelum matahari terbit. Dengan perintah yang telah diberikan, para gangster mulai mengejar Taesung sekuat tenaga. Hingga akhirnya Taesung tiba di sebuah belokan lorong,
Dan di saat para gangster terus mengikutinya, nyatanya Taesung telah bersiap dengan pisaunya. Jadi dari itu jugalah, akhirnya Taesung berhasil melancarkan tusukan membunuh terhadap gangster yang mengikutinya. Melihat rekannya yang terjatuh, salah satu gangster mulai berjalan mendekat. Tapi sebelum dirinya berhasil bereaksi, tebasan pisau langsung mengiris tenggorokannya. Yang mana karenanya itu membuat gangster yang lain benar-benar terkejut. Dengan pembunuhan yang telah dilancarkan, Taesung berkata kepada Ho-hyung, bukankah dirinya merupakan mantan petarung pisau? Jadi, bukankah dirinya mengetahui situasi ini? Yang mana Ho-hyung yang mengetahuinya, ia tentu saja sangat kesal karena bajingan Taesung mencoba bersembunyi di pojokan kanan. Dan Taesung kemudian berkata, jika situasi ini merupakan hal yang sangat dibenci oleh petarung pisau. Karena dengan pojokan kanan yang sempit, tangan kanan yang merupakan tangan dominan akan terhalang oleh tembok. Sedangkan pihak bertahan bisa melayangkan pisaunya dengan bebas. Namun ia menambahkan, ada satu cara untuk melawannya, yaitu dengan mengirimkan pemain kidal yang lebih kuat dari pihak bertahan. Jadi ia bertanya, bukankah Bos Choi sendiri merupakan pemain kidal? Yang mana karenanya Taesung memerintahkannya untuk berhenti mengorbankan bawahannya yang tidak bersalah dan maju untuk menghadapinya secara langsung. Di tempat lain, kelompok Taesuk yang bersiap pergi, mereka dikejutkan oleh seseorang yang menghadangnya. Yang mana mengetahui jika itu merupakan Dojin, ia tentu saja bertanya-tanya, karena apakah Dojin merupakan iblis? Jadi karena itu jugalah Taesuk memerintahkan si supir untuk menabraknya. Di mana setelah ia meneriaki si supir, mobil yang dikendarainya mulai melaju dengan cepat. Hingga akhirnya mobil itu langsung menabrak Dojin. Meski Dojin tertabrak oleh mobil, nyatanya ia mulai melancarkan serangan balik. Jadi dengan pisaunya, Dojin langsung memecahkan kaca depan, serta kemudian dirinya langsung menyerang si sopir. Tapi tidak berakhir di sana, Dojin langsung mengiris leher si sopir. Di mana setelah ia selesai berurusan dengan si sopir, Dojin pun mulai bergerak ke gangster yang lainnya. Melihat kengerian dari Dojin, si gangster benar-benar ketakutan. Bahkan ia berteriak kepadanya untuk jangan mendekat. Sedangkan Dojin, dirinya langsung mengangkat pisaunya. Dan tanpa ampun, ia langsung menebaskannya tepat ke kepala si gangster. Dengan apa yang dilakukan oleh Dojin, Taesuk tentu saja terkejut. Bahkan pisau yang digunakan oleh Dojin itu ikut patah setelah menebas anak buahnya. Yang mana karenanya Taesuk memanggil Dojin dengan sebutan monster. Namun sebelum Dojin berhasil melanjutkan serangannya, dari arah depan, sebuah mobil langsung melaju dan menabrak mobil mereka. Jadi karena itulah Dojin terpental keluar dan terhempas cukup jauh. Dengan tabrakan yang tidak terduga, Taesuk mulai keluar dari mobil, di mana di saat ia melihat tubuh Dojin, terlihat jika Dojin kembali bangkit. Namun meski begitu, Taesuk tidak merasa aneh dengan kondisi Dojin, karena akan cukup mengherankan jika Dojin mati oleh tabrakan kecil itu. Jadi karena Taesuk mengetahui maksud dari kehadiran Dojin, ia langsung bersiap dengan pisau di kedua tangannya, serta memerintahkannya untuk segera bertarung. Dengan ajakan pertarungan, Dojin langsung mengerahkan kekuatannya untuk menebas Taesuk. Tapi Taesuk yang ada di hadapannya merupakan seseorang yang cukup terlatih, karena dirinya dapat menghindarinya dengan sangat baik. Jadi karena dirinya berhasil menghindari serangan fatal dari Dojin, Taesuk mencoba untuk melancarkan serangan balik. Karena ia yakin, meski Dojin merupakan monster, jika dirinya tidak dalam kondisi sadar, ia merupakan lawan yang mudah. Hanya saja sebelum Taesuk berhasil menusukkan pisaunya, sebuah tendangan keras langsung mengarah ke wajahnya. Jadi karena itulah Taesuk terlempar mundur. Taesuk yang mencoba menstabilkan tubuhnya, ia kembali dikejutkan dengan kedatangan Dojin yang begitu ganas, yang mana karenanya ia menghalau serangan pisau tersebut dengan tangannya. Jadi karena tangan dominan Dojin berhasil ditahan, Taesuk mengetahui jika ini merupakan kesempatan miliknya. Bahkan dengan cepat, ia mengarahkan pisau miliknya tepat ke sisi kiri Dojin. Namun apa yang tidak dirinya duga, tangan kiri Dojin dilengkapi dengan pisau.
Jadi dari itu jugalah pisau langsung mengiris tangannya. Sampai-sampai itu terus menjalar hampir ke bahu miliknya. Dan dalam keadaan panik, Taesuk langsung menahan arah gerak dari tangan Dojin. Bahkan ia sendiri bertanya-tanya tentang apa yang sebenarnya terjadi. Karena jelas jika sebelumnya Dojin memegang pisau di tangan kanannya. Jadi bagaimana bisa pisau tersebut pindah ke tangan kirinya? Atau mungkin sedari awal dirinya sudah merencanakan hal ini? Sedangkan Dojin, ia langsung menekan pisau miliknya dengan kedua tangannya. Serta bertanya kepada Taesuk tentang apa yang dirinya lakukan kepada Chua. Dengan apa yang dilakukan oleh Dojin, Taesuk benar-benar tak berdaya. Di mana ia kemudian berkata, apakah yang dimaksud oleh Dojin adalah wanita sebelumnya? Karena jika iya, dirinya telah mempersembahkannya untuk pengorbanan. Yang mana dari perkataan itu, Dojin tentu saja tidak mengerti. Jadi ia kembali bertanya tentang apa yang sedang dibicarakan olehnya. Namun, Taesuk memerintahkan Dojin untuk jangan berpura-pura tidak mengetahuinya. Karena bukankah Dojin sendiri kembali hidup meski lehernya telah diiris? Karena nyatanya Dojin merupakan sosok yang sama seperti bajingan itu. Seperti bajingan yang menyuruh kelompoknya untuk mempersembahkan pengorbanan. Di mana baik Dojin dan bajingan itu merupakan sosok iblis. Singkat waktu, di tempat lain, di depan Tarot Bar Hex, terlihat saat ini beberapa bawahan Hohyong sedang berjaga di sana. Namun dengan waktu yang telah berlalu, salah satunya bertanya kepada rekannya apakah mereka takkan masuk ke dalam. Karena ia merasa jika waktu yang dibutuhkan untuk menangkap Taesung terlalu lama. Mendengar apa yang dikatakan oleh rekannya, si B berkata kepadanya jika mereka disuruh berjaga di pintu masuk. Jadi sebaiknya mereka tetap mematuhi perkataan bosnya, terutama dengan 10 orang lebih yang ikut dengan bosnya. Apalagi yang perlu dikhawatirkan dengan penangkapan Taesung. Hanya saja di saat mereka berdua sedang berbincang, terlihat ada seseorang yang berjalan ke arahnya. Jadi karena itulah para gangster memerintahkan pria berambut putih untuk berhenti. Karena jika dirinya mencoba untuk masuk ke dalam bar, itu telah tutup. Jadi sebaiknya dirinya pergi dari tempat ini. Melihat kedua gangster mencoba menghalanginya, pria berambut putih itu kemudian berkata jika dirinya harus masuk ke sana. Karena saat ini dirinya memiliki janji temu. Namun mengetahui jika pria itu memaksa ingin masuk, si gangster berteriak kesal kepadanya jika bar telah tutup. Sampai-sampai salah satunya berkata kepada rekannya untuk usir saja agar tidak menyebabkan masalah. Di saat si B disibukkan dengan ponselnya, tiba-tiba saja rekannya langsung terdiam tak berdaya. Bahkan dengan teriakan sengsaranya, si B mengkhawatirkan rekannya karena kenapa dirinya berteriak secara tiba-tiba. Tapi setelah ia terus memperhatikan rekannya, sebuah ranting pohon langsung muncul dari dalam tubuhnya. Di mana secara cepat ranting pohon mulai membesar dan semakin membesar. Hingga akhirnya sebuah pohon kering langsung tumbuh dari tubuhnya dan mengakar ke lantai. Yang mana dengan kejadian gaib tersebut, si B tentu saja sangat panik. Karena apa yang sebenarnya terjadi kepada rekannya. Dan melihat keterkejutan dari si gangster, pria berambut putih kembali berkata jika dirinya memiliki janji temu. Jadi karena itulah dirinya perlu masuk ke dalam bar. Karena janji yang sedang dirinya bicarakan adalah bertemu di saat matahari terbit. Karena nyatanya pria berambut putih yang baru saja tiba di depan bar merupakan Tuan Kuy. Di dalam bar, terlihat kelompok gangster yang di bawah Hohyong tergeletak tak bernyawa di lantai. Karena nyatanya anak buah bawahannya terus dipaksa untuk menghadapi Taesung. Di mana dengan banyaknya nyawa yang telah melayang, salah seorang gangster yang merupakan kidal mulai mendekat secara perlahan. Jadi setelah ia hampir dekat dengan belokan, si gangster itu langsung menusukkan pisaunya. Di saat yang bersamaan, si gangster dikejutkan dengan perkataan dari Taesung. Karena Taesung berkata jika sepertinya bos Choi mengirimkan orang kidal. Tapi sayang, itu semua tidaklah berguna. Yang mana di saat si gangster lengah, Taesung telah bersiap untuk menikamnya.
Jadi dengan cepat, Taesung melancarkan tusukan menggunakan pisaunya. Dengan kematian si gangster, Taesung bertanya kepada Ho-hyung, mau sampai kapan dirinya mengirimkan anak buahnya? Karena jika ia tidak bergerak, pertarungan ini tidak akan berakhir. Jadi karena itulah Taesung memerintahkan Ho-hyung untuk datang sendiri. Tapi di saat Ho-hyung kesal, anak buahnya mulai mendekatinya serta berkata jika dirinya telah membawakan barang yang diinginkannya. Jadi karena bensin telah tiba, Ho-hyung memerintahkannya untuk segera menyiramnya. Dengan bensin yang telah disebarkan, Taesung tentu saja dapat mencium aromanya karena sepertinya Ho-hyung bersiap untuk membakar tempat itu. Dan Ho-hyung yang ada di sana, dirinya tersenyum jahat. Bahkan ia berkata kepada Taesung untuk terus bersembunyi seperti tikus. Jadi dirinya bisa memanggangnya hidup-hidup. Dari itu juga lah Ho-hyung bersiap untuk menyalakan korek gas. Namun secara tiba-tiba suasana di ruangan itu berubah sepenuhnya, di mana seseorang berkata jika matahari telah terbit. Jadi karena itulah siapapun harus bangun dan bersiap untuk menggosok gigi. Dan Tuan Kui yang membawa seikat bunga, ia berkata jika mereka telah berjanji untuk bertemu saat matahari terbit. Jadi karena itulah dirinya datang untuk menemuinya. Ho-hyung yang mendengar itu, ia tentu saja sangat panik, di mana ia berkata jika dirinya hampir menyelesaikan tugasnya. Jadi karena itulah apa yang perlu dirinya lakukan hanyalah menyalakan api. Namun secara mengejutkan, Tuan Kui langsung memberikan bunga tersebut serta berkata jika Bos Choi telah bekerja keras. Jadi karena itulah dirinya diperbolehkan untuk pensiun. Yang mana nyatanya bunga yang dibawa oleh Tuan Kui tumbuh dari kepala si B yang menjaga di luar. Kembali ke pertarungan Dojin yang sedang menghadapi Taesung. Dojin yang mendengar omong kosong darinya, ia tentu saja sangat kesal karena apakah dirinya sedang bercanda. Dan Taesung membalas apakah Dojin tidak mengetahui apapun tentang dirinya. Karena seharusnya sudah jelas jika Dojin memakan daging dan jiwa manusia. Jadi dirinya merupakan musuh alami kemanusiaan karena dirinya merupakan sosok iblis. Namun di saat Dojin terus mempertanyakan hal yang ingin dirinya ketahui, Taesung langsung berteriak kesakitan. Di mana di saat Dojin terus menahan pisaunya, sebuah ranting pohon langsung muncul dari dalam tubuhnya. Hingga akhirnya ranting pohon itu tumbuh cepat dan berakar di tubuhnya. Di mana dalam keadaan sekarat, Taesung berkata jika beberapa tahun lalu bajingan itu datang kepadanya dan menyarankan kesepakatan. Sebuah kesepakatan yang mengharuskannya untuk menyediakannya manusia. Yang mana karenanya bajingan itu memerintahkan setiap orang untuk memakan benih sialan ini. Dan sebagai bayarannya, bajingan itu akan mengampuni nyawanya. Meski Taesung tidak suka dengan permintaan sepihak, tapi bosnya malah menyetujuinya seperti orang bodoh. Padahal dirinya jelas mengetahui jika akhir seperti ini akan terjadi. Jadi karena itulah jika Dojin ingin bertemu dengannya, ia harus pergi ke tempat Taesung berada. Karena ia yakin jika kejadian seperti dulu, kejadian ketika bajingan itu menyarankan kesepakatan kepada bosnya akan kembali terjadi. Yang mana setelah Taesung mengatakan hal itu, ia langsung lenyap dan digantikan dengan pohon yang tumbuh rimbun. Kembali ke area bar, Tuan Kui yang baru saja tiba, dirinya langsung membersihkan kelompok Ho-hyung dan menggantikannya dengan pohon. Di mana ia bergumam agar Ho-hyung tidak merasa kecewa. Karena ketika pertama kali mereka bertemu, mungkin saja Ho-hyung telah mati. Jadi setidaknya Ho-hyung bisa bertahan hidup selama 5 tahun lamanya atas kebaikan hatinya. Dan karena Tuan Kui telah menyingkirkan orang-orang yang tidak berguna, ia mulai menyapa Taesung serta berkata apakah dirinya perlu membicarakan bisnis dengan rekan barunya. Sedangkan Taesung yang melihatnya, ia masih terkejut dengan kejadian tersebut. Sampai-sampai ia bertanya tentang siapa sebenarnya pria berambut putih itu. Melihat keterkejutan dari Taesung, Tuan Kui berkata jika orang-orang sering menyebutnya dengan berbagai nama. Mulai dari iblis, roh jahat, fan, yokai, hingga raksasa. Namun di negeri ini mereka biasa menyebutnya sebagai iblis.
Tapi meski begitu, Tuan Kui meminta Taesung untuk tak perlu khawatir karena tujuannya kemari adalah untuk mengajukan kesepakatan. Jadi dengan tatapan miliknya, ia berkata jika dirinya akan mengenalkan Taesung kepada rekan bisnisnya di Korea Utara dan juga Cina. Dan sebagai gantinya, ia meminta Taesung untuk membawa masuk para imigran gelap dari dermaga yang telah dirinya ambil alih. Mendengar permintaan itu, Taesung sedikit tidak menyangka karena pengajuan yang diinginkan oleh Tuan Kui cukup normal dari yang dirinya bayangkan. Padahal awalnya ia berpikir jika Tuan Kui memintanya untuk menjual jiwanya atau semacamnya. Dan Tuan Kui kembali berkata jika kelompoknya memiliki beberapa alasan. Jadi ia tidak bisa pergi begitu saja seperti memakan manusia dengan gegabah. Dan karena itulah bantuan dari rekan seperti Taesung sangatlah berharga. Dan sebagai imbalan, Taesung akan mendapatkan semua keuntungan dari bisnis ini. Di mana syaratnya, ia meminta Taesung untuk membawakan 10 manusia pilihan yang sehat dari para imigran gelap setiap minggunya. Mendengar hal itu, Taesung tidak langsung menjabat tangannya, melainkan ia bertanya, apakah dirinya akan bernasib sama seperti Bos Choi jika tidak berhasil memenuhi kuotanya? Di mana Tuan Kui membenarkan hal itu, tapi ia yakin jika Taesung bisa hidup lebih lama daripada Bos Choi. Karena mau bagaimanapun, Tuan Kui mengakui jika Taesung lebih cakap dan juga pintar. Tapi meski Taesung dapat memahami keinginan dari Tuan Kui, tiba-tiba saja ia tersenyum tipis kepadanya serta mengungkapkan jika ada 3 hal yang tidak pernah ia jual selama menjadi gangster. Jadi dengan cepat Taesung langsung menebas jari milik Tuan Kui serta berkata jika dirinya tidak berbisnis dalam penjualan manusia. Lalu dengan melayangkan tebasan lanjutan, Taesung juga berkata jika dirinya tidak berbisnis dalam menjual narkoba. Serta untuk memberikan jawaban yang ketiga, Taesung bersiap untuk menikamnya. Tapi sebelum tangannya berhasil mendaratkan serangan, sebuah tanaman karnivora langsung menerkam lengannya. Di mana dari hal tersebut, Taesung benar-benar terkejut. Sedangkan Tuan Kui, ia berkata jika dirinya akan menarik kembali apa yang dirinya katakan. Karena ternyata tentang Taesung, dirinya benar-benar terlalu gegabah. Tapi itu membuat Tuan Kui menjadi semakin menyukainya karena sudah lama sekali sejak ia bertemu seorang manusia yang tidak takut kepadanya. Dari itu jugalah Tuan Kui langsung mencengkram leher Taesung, di mana dengan tanaman karnivor yang tumbuh dari balik punggungnya, Tuan Kui kembali berkata jika dirinya akan memberikan satu kesempatan lagi khusus terhadap Taesung. Yang mana ia memerintahkan Taesung untuk menelan benih yang telah dirinya keluarkan. Jadi jika Taesung memakannya, tidak hanya dirinya akan memaafkan sikap kasarnya, tapi ia akan mengembalikannya kembali ke kondisi semula. Karena sebagai seorang manusia yang kehilangan lengan dominan, dirinya pasti akan kesulitan. Namun meski dalam kondisi terdesak, Taesung malah tertawa. Sampai-sampai Tuan Kui sendiri terheran tentang kenapa Taesung tertawa seperti itu. Dan dengan wajah dingin, Taesung berkata jika ini sangatlah lucu. Karena apa yang dilakukan oleh Bos Choi sebelumnya sangat membantu. Yang mana setelah Taesung menyalakan sebuah korek gas, ia langsung menjatuhkannya. Jadi dengan api yang baru saja menyala, itu langsung membakar bensin yang telah disebarkan sebelumnya. Sampai-sampai saat ini terlihat, baik Taesung dan Tuan Kui, mereka berdiri di dalam kobaran api. Dan Taesung kembali melanjutkan perkataannya, jika hal ketiga yang tidak akan pernah dirinya jual adalah dirinya sendiri. Karena meski dirinya dihadapkan dengan kematian sekalipun, ia takkan pernah hidup sebagai pecundang. Mendengar apa yang dikatakan oleh Taesung, Tuan Kui hanya menertawakannya. Bahkan ia berkata jika ini sangatlah lucu, karena ia tak menyangka jika Taesung akan membakar dirinya sendiri. Jadi dari apa yang dilakukannya, Tuan Kui menganggap jika Taesung sangatlah bodoh. Karena mau bagaimanapun, siapapun takkan mati dari api kecil seperti ini. Dan dengan Taesung yang mengatakan takkan pernah hidup sebagai pecundang, itu merupakan kata-kata yang konyol, yang mana karenanya itu membuat Tuan Kui menjadi penasaran, di mana ia semakin ingin melihat ekspresi menyedihkan dari Taesung yang menderita dari ulahnya sendiri.
Dengan senyum mengejek, Tuan Kui langsung memeluk erat Taesung, serta memberitahukan jika saat orang-orang terbakar di tiang pancang, sebenarnya mereka tidak mati karena kobaran api, melainkan mati lemas akibat asap dan oksigen yang menipis. Yang artinya, selama Taesung bisa bernafas, ia akan merasakan penderitaan yang menyakitkan sebelum ajalnya tiba. Jadi karena itulah, Tuan Kui langsung mengalirkan oksigen dari salah satu tanamannya ke mulut Taesung, serta melanjutkan jika Taesung akan merasakan penderitaan yang tiada akhir, dan rasa sakit dari terbakar akan terus datang dalam ritme yang tetap. Jadi untuk pingsan itu tidaklah mudah, yang mana Taesung akan merasakan tubuhnya yang terpanggang dalam kondisi sadar sepenuhnya. Jadi dengan hal tersebut, Tuan Kui benar-benar menantikan wajah menyedihkan dari Taesung yang mengharapkan kematian. Di tengah rasa penasaran yang memuncak, tiba-tiba saja Tuan Kui dikejutkan oleh seseorang yang mencoba mengganggunya, di mana orang tersebut adalah Dojin yang datang dengan pemadam api. Jadi tanpa basa-basi, ia memadamkan api yang berkobar, serta menyerang Tuan Kui dengan tabung pemadam tersebut. Dan tak berakhir di sana, Dojin juga melayangkan pukulan keras tepat ke wajah Tuan Kui. Dengan penuh kekesalan, Dojin bertanya kepadanya tentang ada di mana wanita itu, wanita yang hendak dirinya jadikan pengorbanan. Namun, di saat Dojin bersiap memukulnya kembali, tanaman karnivor langsung menyambar dan memotong tangannya. Dan Tuan Kui yang sedikit kesal, ia tentu saja bertanya tentang kenapa dirinya ingin mengetahui bisnisnya. Karena mau bagaimanapun, Dojin pasti akan berakhir mati di tangannya. Hanya saja meski kemampuan Tuan Kui jauh melampauinya, Dojin tidak kenal mundur, yang mana akhirnya ia mencoba menerkamnya. Tapi di saat Tuan Kui melihat api biru yang bersinar dari matanya, ia sedikit terheran karena apa-apaan yang dilakukan oleh Dojin. Padahal bukankah sudah jelas jika dirinya merupakan seorang teman? Namun melihat tindakannya, ia bertanya apakah dirinya mencoba untuk mencuri pengorbanannya. Jadi karena itulah Tuan Kui mengejeknya, karena para monster zaman kini benar-benar tidak berguna. Bahkan tentang Dojin, ia sangat lemah dan tidak bisa mengenali lawannya yang jauh lebih kuat. Yang mana akhirnya Tuan Kui berniat untuk menyingkirkan makhluk memalukan dan membunuhnya saat ini juga. Di saat Tuan Kui bersiap untuk melancarkan serangan, ia sedikit dikejutkan oleh batu yang selalu dipegangnya. Karena ia tak menyangka jika batu itu akan bereaksi. Yang mana dengan batu yang mulai memancarkan cahaya, Tuan Kui kembali teringat jika batu itu bereaksi, maka itu artinya ada sebuah ikatan ke neraka yang berada di dekatnya. Jadi karena itulah Tuan Kui cukup tertarik dengan keadaan saat ini, karena batu miliknya tidak pernah bereaksi sekalipun selama 300 tahun terakhir. Yang mana akhirnya ia langsung melayangkan pukulan kuat terhadap Dojin. Dengan pukulan itu jugalah akhirnya Dojin jatuh tak sadarkan diri. Dan Tuan Kui yang memperhatikannya, ia merasa jika Dojin memiliki backingan yang kuat, lebih dari yang dirinya bayangkan. Yang mana ia memutuskan untuk membiarkan Dojin hidup hari ini. Tapi ia penasaran tentang kenapa orang yang ada di neraka malah membuat kesepakatan dengan orang lemah sepertinya. Padahal sedari dulu dirinya selalu ingin bertemu secara langsung dengan seseorang dari neraka. Dan sejujurnya ia yakin bisa melakukan hal yang lebih baik daripada orang lemah ini. Jadi karena itulah ia bergumam jika sosok yang berada di belakang Dojin melihatnya. Ia berharap agar sosok itu menghubungi dirinya. Yang mana setelahnya Tuan Kui pun pergi dari hadapan mereka. Sementara itu, di tempat lain, terlihat sebuah mobil box baru saja tiba di tempat tujuannya, di mana salah satu gangster bertanya kepada rekannya, apakah ini merupakan tempat dari klien yang ditangani oleh bos Ho Hyung? Karena ia merasa jika tempat tersebut cukup aneh. Karena jika mereka menjual manusia sebagai budak, seharusnya mereka akan membangun di dekat pantai untuk memudahkan pengiriman. Dan jika mereka akan memanen organ tubuh, mereka takkan membangun sesuatu yang sebesar dan semenarik ini. Jadi karena itulah ia bertanya kepada rekannya tentang apa yang telah mereka lakukan terhadap orang-orang yang dikirim oleh kelompoknya. Tapi dari pertanyaan itu, rekannya tidak terlalu peduli. Karena apa yang perlu mereka lakukan adalah menjalankan tugas yang telah diperintahkan.
Jadi karena itulah ia mulai membuka box mobil dan mengeluarkan orang-orang yang telah ditangkapnya. Yang mana salah satu dari orang-orang yang ditangkap tidak lain dan tidak bukan adalah Jua. Melihat Jua yang begitu diam, si preman mencoba membawanya dengan paksa. Bahkan ia bertanya apakah dirinya tuli. Tapi melihat ekspresi dari Jua, si preman sedikit terdiam karena ia bertanya-tanya tentang apa yang telah orang-orang itu lakukan kepadanya. Tentang si preman, nyatanya ia merupakan seorang polisi, di mana sebagai lulusan terbaik di angkatannya, ia mendapatkan tugas dari atasannya. Karena sang atasan yang bernama Jang Sung Chul, ia bertanya apakah dirinya ingin menjadi pahlawan. Yang mana dari perkataan itu, ia tentu saja bertanya tentang pahlawan apa yang dimaksudkan oleh atasannya. Dan Jang Sung Chul mulai menjelaskan jika kasus orang hilang di negara ini sudah menumpuk selama bertahun-tahun. Dan kelompok gangster Choi Ho Hyung, mereka berkaitan dengan sindikat kriminal luar negeri. Jadi karena itulah ia akan ditugaskan untuk menginvestigasi mereka. Yang mana ia diperintahkan untuk menyusup sebagai salah satu anggota dari geng tersebut. Dengan tugas yang diberikan oleh atasannya, 1 tahun lamanya dirinya berhasil menyamar menjadi anggota geng Choi. Lalu dengan pemberitahuan yang secara tiba-tiba, ketika bos Choi menginginkan perang menghadapi geng Go milik Taesung, akhirnya ia berhasil mendapatkan kesempatan untuk melihat operasi perdagangan manusia secara langsung. Di mana karenanya ia berhasil sampai ke markas besar dari mitra petinggi mereka. Jadi dengan menyeret Jua secara paksa, si polisi itu tetap berperan untuk menjadi gangster. Bahkan selama perjalanan, ia selalu melaporkan situasinya kepada komandannya. Yang mana ia yakin jika beberapa menit lagi bantuan akan datang ke tempat ini. Dan mimpi buruk dari kasus penculikan akan segera berakhir. Di saat si preman sedang menyeret Jua, tiba-tiba saja ia dikejutkan dengan situasi yang tidak terduga. Karena nyatanya rekannya telah bersiap dengan pisaunya. Bahkan dengan kesal ia bertanya tentang perubahan apa yang telah mereka lakukan. Padahal bukankah kelompoknya telah melakukan semua yang dimintanya? Dan orang yang baru saja keluar dari tempat misterius itu, ia membalas jika ini merupakan perintah bosnya. Di mana tentang kesepakatan dengan geng Choi milik Ho Hyung telah berakhir. Jadi mulai saat ini mereka bukan lagi rekan. Yang mana orang-orang dari geng Choi merupakan produk seperti yang lainnya. Mendengar hal itu, si preman tentu saja kesal. Karena apa maksud dengan produk yang dikatakannya? Jadi karena itulah ia mencoba untuk melawan mereka. Hanya saja si pria yang memiliki luka bakar, ia berkata seharusnya para gangster mengetahui jika melawan merupakan hal yang tidak berguna. Jadi karena itulah ia memerintahkan si gangster untuk menerima situasinya. Tapi karena si gangster tidak terima, ia langsung menerjang ke arah pria tersebut. Tapi dengan mudahnya serangan itu berhasil dihindari. Yang mana akhirnya pria itu langsung melayangkan tinjuan kuat terhadap si gangster. Dengan pukulan kuatnya, si gangster langsung terkapar tak berdaya. Di mana karenanya, si pria dengan luka bakar berkata kepada kawanannya, jika yang satu ini sudah tidak ada nilainya lagi sebagai produk. Jadi karena itulah, ia memerintahkan mereka untuk membuangnya atau memberikan kepada klien yang ingin mendapatkan barang gratis. Sedangkan untuk sisanya, ia memintanya untuk mengubah mereka sebagai produk jadi. Karena hari ini, kelompoknya harus segera mengirimkannya. Singkat waktu, terlihat orang-orang yang ditangkap dipaksa untuk memuntahkan isi perutnya. Di mana setelahnya mereka yang dijadikan sebagai produk, tubuh mereka mulai dibersihkan. Dan dari proses tersebut, si pria dengan luka bakar bertanya kepada anak buahnya, ada berapa banyak produk untuk para klien? Di mana anak buahnya melaporkan, ada 2 produk yang tergolong premium. Jadi mengetahui hal tersebut, si pria dengan luka bakar memerintahkan anak buahnya untuk membungkus mereka dengan kualitas premium. Sedangkan untuk sisanya sesuai dengan standar. Setelah para produk dimandikan, mereka semua diperintahkan untuk masuk ke suatu ruangan. Di mana para produk itu terus menuruti perintah dari kelompok tersebut. Bahkan si polisi, ia tentu saja bertanya-tanya. Karena jika kelompok itu membuat perut para produk kosong, apa mungkin mereka ingin mengambil organ dalam? Bahkan dengan melakukan ke orang yang pernah mereka ajak kerjasama,
Sepertinya sindikat penjual para budak ini sangatlah gila. Tapi meski begitu, si polisi sedikit lega karena ia yakin jika sebentar lagi bala bantuan akan segera datang. Si polisi yang sedang digiring, ia memperhatikan Jua yang memiliki tatapan kosong, di mana ia meminta maaf kepadanya atas perilaku sebelumnya. Tapi ia memberitahukan untuk tetap bertahan dan jangan menyerah. Meski si polisi mencoba menyemangatinya, ia sendiri menyadari jika sepertinya kalimat yang diucapkannya merupakan sesuatu yang seharusnya dikatakan kepada dirinya sendiri. Tapi ketika si polisi mencoba untuk tenang, ia kembali dikejutkan dengan apa yang ada di hadapannya. Karena nyatanya di depan sana ada sebuah box besar yang telah ditumpuk rapi para manusia yang terlihat mati. Di mana dengan pemandangan tersebut, si polisi benar-benar sulit untuk melepaskan perasaan takutnya. Di sebuah ruangan, terlihat jika Dojin baru saja terbangun dari tidurnya, yang mana ia bertanya-tanya dengan keberadaannya saat ini, karena ingatan terakhir yang dirinya ketahui adalah momen ketika Tuan Kui hendak membunuhnya. Jadi, apakah itu artinya ia masih hidup? Di saat Dojin mencoba untuk mengingat kembali kejadian sebelumnya, tiba-tiba saja seseorang wanita bertanya kepadanya, apakah ia tidur nyenyak? Yang mana dari kehadirannya, Dojin langsung siaga karena siapa dirinya. Dan wanita itu membalas jika ia merupakan pemilik tarot bar yang telah terbakar. Orang yang telah menyelamatkan Dojin dari api itu. Juga orang yang mengusir yokai seperti dirinya, seorang dukun. Mendengar apa yang dikatakan oleh wanita itu, Dojin menjadi cukup kesal karena baik dirinya dan juga bajingan yang mencoba membunuhnya selalu mengatakan hal yang sama. Jadi ia bertanya tentang apa yang sedang mereka bicarakan. Tapi secara tiba-tiba wanita itu langsung menusuk Dojin serta berkata untuk diam dengan tenang. Karena alasan ia membiarkan Dojin hidup, ia berpikir jika Dojin akan berguna. Melihat wanita yang begitu dingin, Dojin tentu saja sangat kesal. Sampai-sampai ia mencoba untuk memukulnya. Tapi wanita itu kembali melanjutkan, akan menjadi hal mustahil jika ada manusia dengan tubuh seperti itu. Mengetahui tangannya yang begitu aneh, Dojin tentu saja terkejut. Karena ia bertanya-tanya tentang apa yang sedang terjadi kepadanya. Dan wanita itu kembali berkata, jika seorang iblis, meski anggota tubuhnya terpotong dan jantungnya tertusuk, mereka bisa beregenerasi selama kepalanya masih utuh, di mana mereka semua seperti layaknya serangga. Mendengar perkataan dari wanita tersebut, Dojin mencoba untuk tenang, serta bertanya kepadanya tentang apa itu yokai. Dan wanita itu membalas jika mereka merupakan makhluk yang mencuri tubuh manusia, di mana mereka bersembunyi di antara masyarakat dalam wujud manusia. Kembali ke para budak yang dijadikan produk, si polisi yang melihat sekumpulan tubuh manusia, ia tentu saja bertanya-tanya tentang hal gila apa yang dirinya lihat. Namun secara tiba-tiba dirinya dikejutkan ketika salah satu budak langsung ditusuk tepat di belakang lehernya. Sampai-sampai karenanya pria itu langsung terjatuh tak berdaya. Melihat kejadian tersebut, si polisi tentu saja sangat kesal. Karena apakah mereka gila dengan membunuh orang tanpa pikir panjang? Tapi di saat berikutnya dirinya dikejutkan oleh suatu jawaban, di mana nyatanya Tuan Kui telah kembali serta berkata jika orang yang ditusuk itu tidaklah mati, karena apa yang dirinya lakukan adalah merusak vertebra serviks mereka. Jadi orang tersebut akan mengalami keadaan vegetatif. Tentu saja mereka masih bisa melihat, mendengar, dan merasakan ketakutan. Tapi mereka tak bisa bergerak sama sekali. Yang mana hal itu merupakan keistimewaan perusahaan miliknya. Perusahaan yang menyediakan manusia-manusia segar yang tenggelam dalam rasa takut yang matang bagi pelanggan yang memiliki masalah dalam berburu. Dari apa yang dikatakannya, si polisi semakin kesal karena omong kosong gila apa yang sedang dirinya katakan. Bahkan ia memberitahukan jika tidak lama lagi tempat ini akan segera dikepung oleh polisi. Jadi ia yakin jika para bajingan yang terus menculik dan memburu orang-orang akan segera membusuk di penjara. Namun di saat si polisi mengatakan hal itu, tiba-tiba saja seseorang datang ke dalam ruangan, di mana dengan perasaan senang ia dapat merasakan aroma yang menyegarkan. Melihat orang yang baru saja tiba, si polisi benar-benar terkejut
Karena bukankah orang itu merupakan komandannya? Dan sang komandan Sung Chul berkata kepada Gyeongmin jika dirinya telah bekerja keras dalam mengawasi geng Ho Hyung. Jadi karena itulah ia telah dilepas tugaskan. Mengalihkan keberadaannya, Komandan Sung Chul bertanya kepada Tuan Kui, apakah Gyeongmin merupakan makanan penutup spesial yang telah dirinya persiapkan? Dan Tuan Kui membenarkan hal itu, serta ia bertanya apakah dirinya perlu membungkusnya. Namun si komandan membalas jika itu tidaklah diperlukan, karena jika Tuan Kui tidak mempermasalahkannya, ia akan memakannya di sini. Jadi karena si komandan telah kelaparan, ia mulai melepaskan bajunya, serta dengan segera dirinya mulai mendekati Gyeongmin. Melihat tindakan dari komandannya, Gyeongmin benar-benar ketakutan. Bahkan ia bertanya tentang apa yang akan dirinya lakukan saat ini. Dan sang komandan membalas jika dirinya memiliki rapat penting dalam 2 jam ke depan. Jadi karena itulah ia takkan sempat untuk mengganti baju, yang mana karenanya ia memerintahkan Gyeongmin untuk tetap diam. Gyeongmin yang melihat komandannya, ia hanya diam ketakutan. Karena nyatanya wajah sang komandan mulai terbuka, yang mana dengan penuh kesenangan sang komandan berkata jika aroma manis dari ketakutan Gyeongmin sangatlah menggoda. Jadi karena itulah ia langsung memakannya. Kembali ke Dojin, ia yang mendengar penjelasan dari wanita penjaga pemilik bar tentu saja bertanya-tanya apakah para iblis berbaur di kerumunan dan memakan manusia. Dan wanita itu membenarkan hal tersebut. Mulai dari pembunuhan, penculikan, perampokan, penyerangan, beberapa kejahatan yang terjadi di dunia sebenarnya merupakan perbuatan dari para yokai yang mencoba untuk memangsa manusia. Bahkan sebenarnya dirinya tidak menyangka jika Dojin merupakan yokai, karena awalnya ia berpikir jika bos Genggo, Taesung, merupakan yokai. Tapi nyatanya Taesung hanyalah penjahat biasa, seorang bajingan manusia biasa. Yang mana di saat Dojin melihat kondisi dari Taesung, ia kembali teringat dengan masa lalunya. Masa lalu ketika Taesung bertanya tentang berapa lama Dojin akan terus seperti ini. Karena sudah 5 tahun lamanya Dojin terus mengikutinya. Padahal ia tidak seharusnya menjadi seorang gangster. Bahkan Taesung juga berkata jika dirinya bukanlah orang yang seharusnya Dojin ajak diskusi untuk menyelesaikan masalah ini. Karena dengan situasi yang telah berubah, Dojin memiliki kesempatan untuk menjadi seorang manusia pada dasarnya, bukanlah seorang gangster yang memiliki julukan sebagai iblis. Mengingat hal tersebut, Dojin kembali kesal, di mana ia bertanya kepada wanita yang ada di hadapannya tentang bagaimana dirinya bisa menemukan si pria berambut putih itu. Dan wanita itu pun bertanya tentang apa yang akan Dojin lakukan jika berhasil bertemu. Yang mana Dojin membalas jika monster itu telah membawa orang yang paling berharga baginya. Jadi karena itulah ia akan menyelamatkan Jua dan membunuh monster tersebut. Dan wanita itu pun kembali berkata jika Dojin sangat ingin melawan Kui, maka sepertinya Dojin akan berguna. Tapi apakah ia sadar jika dirinya tidak dapat melawan Kui? Dan Dojin yang memahaminya kemudian berkata jika di dalam mimpinya sebuah api berbicara kepadanya. Dan api itu berkata, apapun yang bernyawa, tidak peduli apapun itu, asalkan sesuatu yang memiliki jiwa. Jika Dojin mempersembahkannya, sebagai gantinya ia akan memberikannya kekuatan. Jadi karena itulah Dojin akan memanfaatkan kekuatan tersebut. Sementara itu, terlihat jika kondisi di luar sana sedang dipenuhi oleh kekacauan. Karena masyarakat sedang kesal dengan keputusan polisi. Terutama omong kosong apa dengan hukuman 15 tahun penjara bagi tersangka yang membunuh 11 orang anak di bawah umur. Jadi atas pelepasannya, masyarakat tidak terima dengan hal tersebut. Yang mana mereka meminta para aparat untuk membawa kembali si pembunuh Cho Gensik ke dalam penjara. Apa yang terjadi di tempat itu adalah demo dari masyarakat atas Cho Gensik yang bebas dari penjara seminggu yang lalu. Jadi saat ini di kediaman tempat Cho Gensik berada, para pendemo menuntut untuk pemenjaraannya kembali. Tapi selain para pendemo yang menuntut hal itu, nyatanya aksi tersebut dimanfaatkan oleh beberapa pihak. Karena beberapa orang yang merupakan konten kreator mencoba melakukan live dan membuat suasana menjadi semakin kacau.
dengan kekacauan yang terjadi, para aparat dibuat repot untuk menertibkan masyarakat. Bahkan beberapa orang lainnya terus saja membuat keributan. Yang mana dibalik semua itu, Cho Gun-sik sendiri memperhatikan orang-orang dari dalam ruangannya. Bahkan ia bertanya-tanya tentang apa yang sedang orang-orang itu ocehkan sedari tadi. Karena apa yang mereka lakukan malah membuat kediamannya menjadi berisik. Padahal selama ini ia telah menjalani hukumannya di dalam penjara selama 15 tahun. Bahkan secara sukarela ia memakai benda sialan yang terus mengikat kakinya. Jadi karena itulah ia semakin kesal terhadap orang-orang yang terus berdemo. Sampai-sampai ia berpikir apa mungkin seharusnya ia membunuh mereka semua. Tapi di saat Gun-sik memperhatikan para pendemo, ia sedikit teralihkan oleh suatu suara. Dimana ketika ia menengok ke arah belakang, dirinya dikejutkan oleh kehadiran dari Dojin. Bahkan terlihat jika Dojin dilengkapi dengan palu di tangannya. Melihat sosok Dojin, Gun-sik tentu saja bertanya tentang siapa dirinya. Juga bagaimana bisa ia masuk ke dalam ruangannya. Sedangkan Dojin yang baru saja tiba, ia hanya menatapnya dengan penuh keseriusan. Kembali ke beberapa waktu sebelumnya, si wanita pemilik bar yang bersama Dojin, ia berkata jika dirinya tidak mengetahui yokai macam apa yang Dojin lihat di dalam mimpinya. Tapi, apakah iblis itu mengatakan akan memberikan kekuatannya jika diberikan persembahan? Dan di saat Dojin mengiyakannya, wanita itu mulai memikirkannya, serta ia mengajak Dojin untuk membuat kesepakatan. Di mana jika Dojin membutuhkan kekuatan, ia akan memberikannya daftar penjahat yang mungkin saja merupakan yokai. Jadi sebagai gantinya, Dojin harus membunuh mereka. Jika mereka merupakan yokai, maka itu merupakan kabar bagus karena dirinya bisa melakukan pengusiran iblis. Dan juga itu akan menguntungkan Dojin karena bisa mendapatkan kekuatan. Dan jika mereka merupakan manusia jahat biasa, itu juga merupakan kabar bagus karena itu akan mengurangi populasi para penjahat di dunia ini. Yang mana dari perkataan itu, Dojin pun setuju untuk melakukannya. Namun ia kemudian bertanya, ada berapa banyak yang dicurigai sebagai yokai? Karena apakah hal itu cukup untuk dirinya mendapatkan kekuatan demi membunuhku? Di mana wanita itu pun tersenyum kepada Dojin, serta membalas untuk tak perlu khawatir. Karena jika urusan penjahat, di sekitar sini saja ada lebih dari cukup. Jadi karena itulah saat ini Dojin berada di kediaman Gun-sik. Bahkan ia bertanya kepadanya, apakah dirinya merupakan manusia atau yokai? Di mana tanpa belas kasih, Dojin langsung menjambak dan bersiap untuk menghantamkan palunya. Kembali ke gudang, terlihat jika Gyeongmin benar-benar ketakutan dengan Komandan Sungchul yang menampakkan wujud aslinya. Karena ia tak menyangka jika komandannya merupakan iblis. Sedangkan si komandan yang membuka mulutnya, ia langsung melahap Gyeongmin. Jadi karena itulah Gyeongmin dimakan hidup-hidup. Dari apa yang dilakukan oleh Komandan Sungchul, Tuan Kui bertanya kepada bawahannya tentang di mana hidangan spesial lainnya. Karena sepertinya sang komandan masih kelaparan. Dan si pria dengan luka bakar membalas jika produk premium itu merupakan wanita yang ada di sana. Yang mana dari perkataan tersebut, si komandan mulai memperhatikan Jua. Bahkan ia berkata jika produk yang ini terlihat lebih lezat. Jadi karena itulah si komandan langsung mendekapnya. Namun ia sedikit terheran karena wanita itu sama sekali tidak bereaksi. Jadi apa mungkin ia telah gila? Yang mana dengan tidak adanya ketakutan, si komandan merasa jika ini sedikit menyayangkan. Karena tanpa adanya rasa takut, ia tak bisa memakan jiwanya. Tapi mau bagaimanapun, itu semua tidaklah masalah. Karena dengan kualitasnya yang baik, sepertinya rasa dari dagingnya akan luar biasa. Melihat si komandan yang bersiap untuk menerkamnya, Jua merasa bersyukur. Bahkan ia bergumam jika sebentar lagi dirinya bisa bertemu dengan Dojin kembali. Tapi di saat Jua mengatakan nama Dojin, Tuan Kui langsung menghalangi si komandan. Di mana ia meminta maaf serta berkata jika dirinya akan menyiapkan hidangan spesial lain baginya. Karena ia cukup keliru jika manusia ini bukanlah produk.
Yang mana dari perkataan itu, si komandan menjadi kesal karena apa maksud dengan mengganggu persiapan makannya. Bahkan saat ini, ia sangat menyukai produk itu. Jadi karena itulah si komandan akan memakannya sekarang juga. Tapi Tuan Kui memintanya untuk bersabar karena dirinya akan menyiapkan hidangan spesial lain di esok hari. Dari apa yang dikatakannya, si komandan menjadi semakin kesal karena saat ini ia sangat kelaparan. Jadi ia bertanya tentang siapa yang membiarkannya menjalankan bisnis di negeri ini dengan nyaman. Karena jika ia menyadarinya, lebih baik berikan produk itu. Terutama sebagai yokai yang bahkan tidak bisa memakan jiwa, sebaiknya ia menyingkir dari hadapannya. Namun di saat si komandan terus mengatakan kekesalannya, Tuan Kui langsung mencengkramnya dengan erat. Di mana dengan tatapan dingin ia berkata untuk tetap tenang. Jadi karena itu jugalah akhirnya si komandan hanya dapat terdiam. Bahkan dengan penuh ketakutan, ia meminta maaf karena telah kehilangan kewarasannya. Dari itu jugalah Tuan Kui melepaskan si komandan, serta ia memerintahkan Gyurang untuk menyiapkan hidangan spesial lain di esok hari. Jadi dari perintahnya, Gyurang pun menunduk dan mengerti dengan tugasnya. Jadi karena Gyurang memahaminya, Tuan Kui berkata jika dirinya akan menghapus wanita ini dari daftar barang. Karena sepertinya kekasihnya sedang berusaha mati-matian untuk mencarinya. Kembali ke beberapa saat sebelumnya, terlihat jika Dojin telah meregenerasikan tubuh miliknya, di mana ia berkata jika tubuh miliknya terlihat cukup praktis. Dan si wanita pemilik bar, ia berkata selama kepalanya utuh, iblis bisa kembali beregenerasi. Di mana mendengar apa yang dikatakannya, Dojin pun bertanya apakah itu artinya dirinya hanya perlu menghancurkan kepala mereka. Dan wanita itu membenarkan hal tersebut. Tapi ia menambahkan jika ada satu hal lagi yang perlu Dojin ketahui saat menghadapi iblis. Karena para iblis memiliki dua cara untuk memakan manusia. Yang satu adalah mengunyah dan memakan daging manusia secara harfiah. Dan yang lainnya adalah menghisap jiwa dengan menggunakan rasa takut milik manusia. Karena tentang iblis, mereka bisa menyerap jiwa manusia yang takut kepadanya. Dan karena Dojin masih memiliki jiwa manusia, ia tidak diperbolehkan untuk takut kepada mereka. Kembali ke saat ini, Dojin yang ada di hadapan Jo Gunsik, ia telah bersiap untuk menghantamkan palunya. Bahkan dirinya bertanya, apakah ia merupakan manusia atau iblis? Di mana dari pertanyaan itu, Gunsik tentu saja cukup kesal. Karena apa maksud dengan perkataan itu? Hanya saja tanpa basa-basi, Dojin langsung menghantamkan palu miliknya. Sampai-sampai saat ini terlihat jika Gunsik berhasil ditumbangkan. Melihat jika Gunsik hanya diam dan tidak bereaksi, Dojin mulai menghubungi Jion, di mana ia memberitahukan jika dirinya telah membunuhnya. Bahkan tentang Jo Gunsik, ia hanyalah manusia biasa. Tapi Jion bertanya apakah Dojin sudah memeriksa kematiannya. Dan Dojin membalas jika kepalanya telah terbelah. Yang mana dari itu Jion sedikit mengerti. Namun ia kembali bertanya apakah Dojin yakin jika yang dirinya lihat merupakan kepala aslinya. Yang mana di saat Dojin mendengar hal tersebut, sebuah tendangan langsung menghantam kepalanya. Sampai-sampai saat ini terlihat jika Dojin terhempas cukup jauh. Dengan apa yang terjadi, Gunsik kembali bangkit. Bahkan tanpa menyia-nyiakan waktu, ia langsung melompat dan mendarat di dada Dojin. Yang mana karenanya itu membuat Dojin memuntahkan darah segar. Di mana dari apa yang terjadi, Dojin berusaha untuk memberikan perlawanan. Namun sebelum Dojin berhasil mengayunkan palunya, Gunsik mengarahkan kakinya untuk menginjak lengan Dojin. Serta ia berkata jika Dojin tidak terlihat seperti manusia yang pernah dirinya jatuhkan. Jadi apakah ia merupakan seorang pengusir iblis? Yang mana di saat Gunsik menahan lengan Dojin dengan kakinya, kaki tersebut mulai menunjukkan bentuk aslinya. Bahkan lehernya mulai mengembang dan membengkak lebih besar. Dan dari balik celananya yang robek, sorot mata ganas mulai menatap Dojin. Di mana Gunsik berkata jika situasinya selalu saja seperti ini. Dan karena para pengusir iblis tidak bisa menyentuh yokai kelas tinggi yang memakan ribuan maupun puluhan ribu manusia, akhirnya mereka selalu menargetkan para yokai yang ada di dekatnya. Padahal sampai saat ini dirinya hanya memakan beberapa jiwa manusia.
Tapi apapun yang terjadi, Gunsik tidak peduli. Karena apakah Dojin pikir ia akan kalah darinya? Kalah dari seorang pemula yang tidak bisa menemukan kepalanya yang asli. Jadi karena itulah Gunsik terus menekan Dojin. Melihat ekspresi dari Dojin, Gunsik bertanya apakah dirinya membeku diam setelah melihat wujud aslinya. Jadi jika begitu, hal tersebut merupakan kabar baik. Karena saat ini dirinya sudah muak untuk menahan diri. Jadi karena itulah ia akan mencabik-cabik Dojin dan menjadikannya sebagai contoh. Tapi di saat Gunsik terus mengatakan omong kosong, Dojin langsung menancapkan sesuatu tepat ke arah matanya. Yang mana karenanya Gunsik melepaskan Dojin. Dan dari kesempatan itu jugalah Dojin mulai bersiap dengan palunya. Serta bertanya, bukankah ini merupakan kepala yang asli? Jadi tanpa berbasa-basi, Dojin kembali menghantamkan palunya sekeras mungkin. Mendapatkan pukulan keras tepat di kepalanya, Gunsik tentu saja kesakitan. Di mana dengan penuh kekesalan, ia bersiap untuk menyerangnya. Namun Dojin yang memperhatikannya, ia berkata jika dirinya bisa membacanya dari gerakan miliknya. Karena meski Gunsik terlihat mengancam dan memiliki kekuatan yang brutal, tapi ia tidak pernah berada dalam pertarungan yang nyata. Jadi karena itulah Dojin kembali melayangkan pukulan ke kepala Gunsik. Meski Gunsik kembali terkena pukulan kuat, nyatanya ia masih memiliki kekuatan untuk memperjuangkan hidupnya. Jadi dari itulah Gunsik langsung menangkap Dojin. Di mana karenanya ia mulai mengejeknya. Karena apa yang akan Dojin lakukan tanpa bisa mengayunkan palu sialan miliknya. Jadi karena itulah ia akan mematahkan punggungnya sekuat tenaga. Tapi di saat Gunsik mencoba untuk mencengkram lebih kuat, Dojin langsung mengayunkan kepalanya secepat mungkin. Yang mana akhirnya kepalanya langsung beradu dengan milik Gunsik. Dari itu jugalah Dojin berhasil terlepas dari cengkramannya, di mana ia berkata meski dirinya penasaran seberapa hebatnya makhluk yokai, tapi apa yang Gunsik ketahui hanyalah menakut-nakuti orang lain dan memeras mereka. Jadi apa yang dilakukannya tidak ada bedanya dengan para preman. Sedangkan Gunsik yang tidak berdaya, ia menatap Dojin dengan penuh ketakutan. Bahkan ia bertanya tentang siapa dirinya. Karena bagaimana mungkin Dojin tidak memiliki rasa takut? Di mana Dojin yang memiliki rasa dendam pada mereka yang telah mengambil segalanya, ia telah menyingkirkan rasa takutnya. Jadi karena itulah ia berkata jika mulai sekarang yang seharusnya takut bukanlah dirinya, melainkan para yokai yang telah merebut segalanya. Yang mana setelah mengatakan itu, Dojin langsung menghantamkan palunya dan membunuh Gunsik sepenuhnya. Dan begitulah part kali ini telah selesai. Jangan lupa like jika kalian suka dengan konten yang kami bawakan. Serta terima kasih banyak kepada kalian semua yang telah menonton video kali ini. Saya Azu dan sampai jumpa kembali di video berikutnya.